Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para jamaah salat maghrib kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pembahasan tentang manzilah as-sunnah, kedudukan as-sunnah fi tasyri' al-islami di dalam syariat Islam. Dan sunnah yang dimaksud yakni ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyatan kanat aw khalqiyah. Yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah apa yang disandarkan kepada Nabi berupa perbuatan atau perkataan beliau atau takrir, persetujuan beliau terhadap perkataan atau perbuatan para sahabat atau sifat beliau, baik sifat fisiknya atau sifat akhlaknya beliau. Jadi sunnah yang dimaksud di sini adalah muradif lil hadis, yakni sinonim atau kata lain dari hadis. Dan inilah makna sunnah yang dimaksudkan oleh para ulama ahli hadis. Itu setiap yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, ada 4 ya, perkataan atau perbuatan atau takrir, persetujuan Nabi. Contoh takrir itu cuma kalau ada perbuatan para sahabat lalu Nabi setuju dengan diam nabinya atau tersenyum nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka itu namanya berarti perbuatan sahabat itu merupakan sebuah sumber hukum yang bisa menjadi sebagai hukum, karena tidak mungkin kalau salah Nabi membiarkannya. Itu takrir. Contoh seperti sahabat Khalid bin Walid, ketika Nabi dihidangkan sebuah hidangan yaitu dhab yang dibakar ya. Dhab itu semacam seperti biawak, kadal gurun ya. Kadal gurun Wahabi, kadal gurun. Ini betul ada kadal gurun jemaah. Ini bukan Wahabi kadal gurun ya. Ada yang menghina begitu. Semoga Allah berhidayah. Jadi dhab itu kadal gurun dia, masuk di lubang yang sangat kecil. Dan Nabi mengibaratkan umat Islam ini, kata beliau, umat Islam akan mengikuti tata cara kebiasaan orang-orang sebelumnya dari kalangan Yahudi Nasrani. Itu Nabi mengatakan shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta la dakhulu juhra dhabbin la dakhaltum. Sampai-sampai kalau orang Yahudi, orang Nasrani masuk ke lubang dhab, maka mereka akan ikut. Saking walaupun hal yang mustahil secara akal diikuti, tapi akan ikut orang Islam kepada perilaku Yahudi Nasrani. Nah, Nabi menyebut lubang dhab. Tapi kalau bentuk seperti biawak, tapi bukan biawak. Dhab itu. Ala kulli hal, dhab itu dihidangkan kepada Nabi SAW. Saat itu Nabi berada di rumah Maimunah. Ya. Yang mana Maimunah ini bibi dari Khalid bin Walid dari pihak ibunya, dan juga bibi Ibnu Abbas dari pihak ibunya juga. Jadi ibunya Khalid bin Walid, ibunya Ibnu Abbas ini beradik kakak dengan Maimunah bintil Haris, istri Nabi SAW. Dan di situ ada Khalid bin Walid, ada juga Ibnu Abbas. Ya. Kalau orang Arab menyebut kalau bibi dari pihak ibu itu, bibi dari pihak ibu jadi khalah, gitu ya. Nah, Maimunah mengatakan, ya, istri Nabi ini mengatakan kepada para sahabat, ketika Nabi mau menyantapnya, dhab tadi, dhab guling misalnya. Kalau kita kan kambing guling, kalau itu dhab guling. Mau menyantapnya, lalu kata istri Nabi, beritahukan Rasul SAW, katanya, apa itu yang akan beliau makan. Lalu Nabi mengatakan, ma huwa, apa ini, kata Nabi. Lalu disebutkan, huwa dhab ya Rasulullah, itu dhab ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW enggak jadi memakannya para jemaah. Ketika Nabi enggak jadi makan, maka Khalid bin Walid bertanya, cerdas beliau, bertanya, aharamun huwa ya Rasulullah, apakah dia haram ya Rasul sampai engkau enggak mau makan? Apakah dia haram? Kata Nabi, tidak haram. Tapi kata Nabi, aku merasa jijik. Ya.
Karena lam ajid fi ardi qaumi. Ini di kampung saya ini kata Nabi enggak ada itu. Dan aku mendapati jijik. Lalu Khalid bin Walid karena Nabi mengatakan tidak haram walaupun beliau jijik tapi tidak haram, Nabi mengatakan tidak haram, Khalid memakannya, diirisnya kemudian dimakannya. Wa Rasul SAW kata Khalid yanzuru ilayya, dan Nabi melihat ke arah saya. Nah, Nabi melihat ke Khalid, dibiarkan Khalid makan dhab. Ini namanya takrir pada jemaah. Ini perbuatan sahabat disetujui oleh Nabi. Ini juga hadis begini namanya, berarti sunnah juga ini. Karena Nabi menyetujui. Termasuk ada seorang sahabat pada jemaah ketika Nabi bangkit dari ruku'. Dalam posisi i'tidal, itu sahabat di belakang ada yang baca, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Baca itu. Selesai sholat Nabi tanya, manil mutakallim? Kata Nabi SAW. Siapa yang barusan baca itu tuh? Sahabat yang baca tadi mengaku, ana ya Rasulullah, saya ya Rasul. Ya, Nabi tidak ajarkan. Nabi tidak ajarkan, tapi sahabat membaca itu. Lalu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, laqad ra'aitu bid'an wa 30 malakan. Sungguh aku telah melihat 30 lebih malaikat. Yabtadiruna ayyuhum yaktubuha awal. Mereka berlomba-lomba siapa di antara mereka yang paling pertama mencatatnya lafaz-lafaz itu untuk dilaporkan kepada Allah. Berarti Nabi SAW ini setuju atas izin Allah kalau lafaz itu boleh dibaca. Dan biasanya Nabi kalau memang sahabat salah melakukan hal ibadah, misalnya ada hal yang sahabat keliru, Nabi akan tegur langsung jemaah. Berarti ini menunjukkan ajibnya para sahabat bahwa perbuatan mereka, ucapan mereka itu terkadang menjadi wahyu atas izin Allah secara spontanitas. Jadi yang boleh seperti ini hanya sahabat. Kalau kita sekarang nggak boleh lagi, karena Rasul telah wafat, agama telah sempurna. Kalau Rasul masih hidup, agama ini belum sempurna, masih bisa dirubah-rubahnya oleh Allah. Kadang bisa jadi sebuah hukum perkataan sahabat, bahkan mimpi sahabat jadi hukum jemaah. Azan kita ini itu atas mimpinya Abdullah bin Zaid. Mimpi Abdullah bin Zaid. Lalu Nabi tetapkan dia sebagai lafaz azan atas izin Allah tentunya. Maka keliru di antara sebagian orang sekarang boleh katanya kita membuat hal-hal baru dalam agama selama itu baik, karena Rasul pun menyetujui sahabat yang mengada-ada dan Rasul setuju. Lah kalau sahabat kan bukan mengada-ada, dia berbuat sesuatu yang Allah SWT menjadikannya syariat. Dan Rasul masih hidup. Kalau sekarang tidak boleh lagi jemaah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah katakan telah sempurna hari ini agama. Telah aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Sudah tidak ada boleh lagi yang merubah-rubah atau menambah-nambah syariat. Ini yang harus kita jelaskan para jemaah terkait apa itu takrir. Jadi sunnah itu ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Maka bisa jadi Rasul tidak melakukan, tapi itu bagian dari sunnah. Jadi sunnah takririyah. Seperti Nabi tidak pernah makan dhab, tapi dhab halal. Walaupun Nabi tidak pernah makan karena jijik. Karena secara takrir setuju Nabi menghalalkannya. Contoh, salat tahiyatul masjid jemaah. Tidak dinukil ya Rasul melakukan, tapi ini perintah Nabi. Idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Apabila salah seorang kalian masuk masjid, maka jangan duduk sehingga dia salat 2 rakaat. Nah, ini kan perintah Nabi. Mungkin Nabi yang tidak lakukan tidak masalah. Tapi ini perintah. Termasuk masalah seperti salat duha misalnya. Abu Hurairah menceritakan bahwa aku diperintah oleh kekasihku Rasulullah untuk melakukan 3 hal. Ausini khalili bisalathin. Kekasihku Rasul mewasiatkanku dengan 3 hal. Salah satunya adalah untuk salat duha kulli yaumin. Salat duha setiap hari. Jadi walaupun Nabi tidak lakukan misalnya salat duha setiap hari, tapi ini sunnah beliau yang qauliyah. Secara qauliyah beliau memerintahkan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Taib, jadi sunnah takririyah ya.
Qauliyah sabda Nabi, fi'liyah perbuatan beliau yang diketahui sahabat, yang diceritakan sahabat. Dan perbuatan Nabi juga ada 3 macam, berjamaah. Perbuatan Nabi yang bersifat jibili, tabiat manusiawi sebagai manusia. Yang ini tidak ada kaitan dengan perintah agama. Contoh misalnya jemaah ya, sebagai orang Arab, Nabi saat itu rambutnya panjang. Kebiasaan bangsa Arab di saat itu, rambut Nabi panjang. Ini gak ada kaitan dengan perintah agama. Tidak ada sunnah kita memanjangkan rambut. Atau misalnya Nabi pakai sorban dalam pakaian, ini juga berkaitan dengan beliau sebagai seorang Arab. Pakaian beliau pakai sorban. Dan kita tidak diperintahkan pakai sorban jemaah. Yang penting sholat dengan sopan, ya, berpakaian sesuai dengan kaumnya. Kata Allah, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, pakailah perhiasan, ini pakaian berhias, pakaian yang indah setiap kali masuk masjid, setiap kali mau sholat. Hatta walaupun di rumah jemaah, walaupun di rumah seorang muslim, tetap sholat itu harus berdandan. Gak boleh sholat pakai kaos oblong, sholat pakai baju tidur di rumah, mentang-mentang di rumah. Lah, mana dalilnya ini dia? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Apalagi memang berangkat ke masjid harus berpakaian yang indah, yang rapi, yang wangi laki-laki. Berdandan. Jangan pakaian ala kadar. Dianjurkan demikian, ini adab. Ingat jemaah, banyak kesalahan kita ketika ke masjid. Dan kalau kita ke masjid pakai adab, itu pahalanya bertambah. Contoh kesalahan pertama itu kaum muslimin, misalnya dia berwudu di masjid. Ini salah. Yang benar wudu itu di rumah para jemaah. Kata Nabi, man tatahhara fi baitihi summa masya ilal jamaah. Dalam lafaz man tawadha'a, siapa yang berwudu, siapa yang bersuci di mana? Fi baitihi. Apa makna baitihi? Di rumahnya, bukan di masjid. Sehingga masjid itu bukan tempat wudu. Mungkin orang batal berwudu di masjid. Ya. Ini ada orang mampu di rumah berwudu namun di masjid sengaja. Ini keliru. Yang kedua, kelirunya ke masjid dengan naik kendaraan. Yang benar adab ke masjid itu jalan kaki jemaah. Sebab selangkah diangkat derajat, selangkah digugurkan dosa, dan selangkah Allah berinya pahala. Maka orang yang paling banyak pahala sholat, ab'aduhum mamsya. Kata Rasul, yang paling jauh langkahnya. Jabir menceritakan, kami dahulu punya rumah jauh dari masjid Nabi. Lalu berencana menjual rumah, mau beli rumah dekat masjid. Fanahahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun melarang, jangan. Karena semakin jauh langkah ke masjid semakin besar pahala. Ini enggak jemaah. 100 meter naik motor, naik sepeda panca, jangan, jalan. Dalam salat Jumat, apa kata Nabi? Man ghassala fi yaumil jum'ati wagtasala. Siapa yang mandi di hari Jumat dengan menyempurnakan mandi, yakni mandi seperti mandi junub. Dalam lafaz hadis lain itu seperti mandi junub. Jadi bukan menjunubkan istri di hari Jumat, itu keliru definisi itu. Sehingga ada istilah ibadah di hari Jumat. Dek, ibadah. Oh, ibadah apa mas? Ini loh hari Jumat ini ibadah. Enggak ada jima. Jima itu hari apapun jadi jima itu. Kapan kepengen jima sudah, enggak nunggu hari Jumat. Jadi maksud mandi junub di situ yakni orang yang mandi untuk sholat Jumat. Makanya khilaf ulama kapan mandi itu waktunya yang tepat. Sebagian ulama mengatakan mandi itu ketika mau sholat. Bukan mandi pagi-pagi lalu dia kerja ke kantor, kerja ke tempat kerja, lalu sholat Jumat tanpa mandi. Sebagian begitu para jemaah. Namun wallahu ta'ala alam, yang benar pokoknya selama hari Jumat mandi dengan tujuan nanti sholat Jumat, walaupun subuh mandinya itu sah dianggap mandi hari Jumat. Sebagian ulama enggak, mandinya itu jangan ada jeda kegiatan lain. Habis mandi itu masih basah-basah itu langsung berangkat ke masjid. Jadi itu yang dimaksud mandi untuk salat Jumat. Namun pendapat ini pun tidak ada nas secara sharih. Yang penting man ghassala fi yaumil jumu'ah. Barang siapa yang mandi di hari Jumat, tentu tujuan untuk salat Jumat. Lalu kata Nabi, wa bakara wa btakhara, dan dia berpagi-pagi berangkat sholat Jumat. Nah ini yang banyak juga kita banyak yang melalaikan jemaah. Nabi tegaskan wa bakara wa btakhara, yang berpagi-pagi bersegera. Dan di dalam hadis yang lain, malaikat setiap hari Jumat itu mengabsen siapa jamaah yang paling datang duluan jemaah.
di setiap pintu masjid ini. Dan kita wajib beriman ada malaikat-malaikat Allah yang ditugaskan Allah untuk mengabsen setiap jamaah yang berangkat sholat Jumat, siapa yang paling awal fal awal. Nah, dalam hadis, wa man raha fi sa'atil ula fa ka'annama qaraba badana. Siapa yang berangkat di jam yang pertama maka dia seperti berkurban unta. Wa bi sa'ati tsaniyah, yang berangkat di jam kedua maka dia fa ka'annama qaraba baqaratan, berkurban sapi. Yang ketiga seperti berkurban apa jemaah? Kabshan aqran. Fakana maqaraba kabshan aqran, seperti kurban kambing yang besar yang bertanduk yang berangkat jam ketiga. Berarti menunjukkan mana yang afdal, kambing atau sapi? Sapi dalam kurban. Patungan sapi dengan kambing mana yang afdal? Kurban. Patungan sapi dengan kambing. Para ulama mengatakan yang patungan-patungan itu kurang afdal. Jadi kalau mau kambing satu, tapi disesuaikan dengan kemaslahatan jemaah. Kalau di sebuah kampung mungkin kambing itu sudah tidak laku atau tidak ada sapi misalnya di kampung itu, maka ya patungan sapi dia lebih afdal karena kondisi tertentu. Namun hukum asal yang afdal yang tidak patungan, kambing satu ekor. Ya. Taib. Yang berangkat di jam berapa? Oman raha fi sa'ati ar-rabi'ah. Yang berangkat di jam yang keempat fakana maqaraba dajajatan, seperti kurban ayam. Dan yang jam kelima terakhir seperti kurban apa jemaah? Endog. Lumayan. Kalau sudah imam naik mimbar, idza kharajal imam, yani imam naik mimbar, selesai. Malaikat menutup buku, selesai. Yang hadir enggak ada lagi dicatatkan, enggak kena absen. Yang datang imam sudah innal hamdalillah nahmaduhu, baru datang musna'una. Enggak ada jemaah. Apalagi imam sudah aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum, selesai itu jam isda'an. Apalagi imam Allahumma lagi doa, selesai sudah itu. Enggak ada malaikat lagi mencatat. Nah, sekarang jam berapa jam pertama itu jemaah? Bagaimana cara ngitungnya? Kata ulama dibagi 5 waktu antara syuruk sampai imam naik mimbar. Dari mulai syuruk sampai imam naik mimbar dibagi berapa? Bagi 5. Kalau syuruk jam 6 berarti jam pertama jam 7. Jam kedua jam 8. Siapa yang berangkat Jumatan jam 7 jemaah? Gak ada, masjidnya aja masih ditutup. Gak ada yang berangkat. Jam 8 yang kurban sapi, gak ada. 9, siapa yang berangkat pernah jam 9? Angkat tangan coba jam. Berangkat Jumat jam 9. Istrinya nyegat, rumah kemana sampean Pak? Istrinya nyegat, kemana sampean? Saya jam 9 katanya. Jam 10 mungkin dianggap orang aneh. Jumatan jam 10 masih pagi ya. Barulah jam 9 itu yang paling mantap, jam 11 lah. Ya, itu jam yang kelima itu. Dapat apa itu jemaah? Telur rata-rata. Jamaah Masjid Ridwan ini rata dapat telur sehari-harinya itu Jumatan. Yakin jam 11 paling full ya jemaah. Yang paling pagi itu jam 11. Kadang ada yang subhanallah jemaah. Subhanallah, ini karena kejahilan. Di sebagian masjid Jumatan itu nongkrong dulu di teras masjid. Kadang-kadang di antara mereka karena rokok itu halal, sebagian merokok-rokokan sih dulu. Imam naik mimbar baru masuk, ini sudah kebelingan ini orang seperti ini jemaah. Karena jahil, nggak paham. Yang harusnya awal. Maka kata Nabi dalam hadis tadi, wa baqara taqara wa yamshi wa lam yarkab. Dan dia jalan kaki, tidak naik kendaraan. Ini spesial, Jumatan itu jalan kaki spesial. Karena ini Id, hari raya ini, termasuk Idul Fitri, Idul Adha, amalan sunnah yang banyak ditinggalkan adalah meninggalkan jalan kaki. Rata-rata Idul Fitri, Idul Adha ke lapangan, apalagi lapangan dianggap jauh. Ini keliru, yang benar jalan kaki jemaah. Kalau jauh ya berangkat agak pagi. Bahkan ada sahabat yang sampai mungkin karena panas dan semisal jauh sekali, akhirnya sahabat-sahabat lain menyarankan membeli onta untuk naik onta agar tidak panas karena jauh dia berjalan. Namun dia mengatakan justru dengan langkahku aku mengharap pahala dari Allah, dan Nabi membenarkan. Jadi dengan jalan kaki berjamaah. Lah kemudian di antara kesalahannya kalau dalam masalah sholat berjamaah, kaum muslimin membiasakan sholat sunnah di rumah ini keliru.
sholat sunnah di masjid. Karena masjid itu berjamaah itu spesialnya untuk sholat 5 waktu. Adapun sholat sunnah muslim itu Nabi perintahkan di rumah. Maka yang sunnah sesuai petunjuk Rasulullah itu bukan di masjid sholat sunnah. Qobliyah, ba'diyah, duha, istikharah, tahajud. Bukan di masjid kecuali mungkin tarawih atau sholat tahiyatul masjid. Tapi seluruhnya sholat sunnah diperintahkan di rumah. Kata Nabi, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Jadikan sebagian salat kalian di rumah, jangan jadikan kuburan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu salatil mar'i fi baitihi. Seabdal, seutama-utama, yang paling besar ganjaran di sisi Allah, yang paling Allah cintai salat seorang muslim di rumah. Di rumah, bukan di masjid. Lebih besar pahalanya salat di rumah daripada di masjid. Salatul rajul tatawu'an min haitsu la yarahun nas. Salat seorang muslim, salat sunnah di saat manusia tidak pada lihat. Di rumah, tidak lihat orang, di rumah. Ta'dilu salatan min haitsu yarahun nas bi 25 darajah. Itu lebih afdal, diunggulkan, dilipat gandakan oleh Allah dibandingkan salat di hadapan manusia ini di masjid 25 derajat. Ini di masjid sederajat, kalau di rumah 25. Salat apa dulu tapi ini? Jangan di ini ceramah biasa sekarang musim potong-potong ceramah. Ada ustaz yang mengatakan kata gitu. Dipotong memang yang tadi itu. Maksud kita sholat apa jemaah? Sunnah. Adapun sholat wajib bahkan di rumah haram hukumnya bagi seorang laki-laki. Ya. Baik, sebab laki-laki mengatakan, laki-laki ini dikatakan oleh Nabi, man sami'a nida falam yujib fala salata lahu illa min udrin. Siapa yang dengar adzan maka tidak ada salat baginya. Yani tidak sah, sebagian ulama tidak sempurna, lagi sebagian ulama mengatakan kecuali ada udzur kalau tidak penuhi panggilan adzan. Ya, demikian para jemaah di antara pembahasan itulah sunnah yang kita maksudkan, itu hadis Nabi yang merupakan sumber hukum. Nah, kedudukan sunnah ini di dalam syariat seperti apa? Maka berangkat dari firman Allah surah An-Nisa ayat 113 para jemaah. Ya. Dan juga di dalam surah An-Nahl ayat 44. An-Nisa ayat 113 dan surah An-Nahl ayat 44. Di surah An-Nahl ayat 44, fungsi sunnah terhadap syariat itu adalah sebagai penjelasan terhadap Quran. Quran itu jamaah tidak bisa diamalkan jika tidak ada sunnah. Bahkan Al-Quran lebih butuh, lebih berhajat kepada sunnah daripada sunnah kepada Quran. Al-Quran ahwaju ila sunnah minas sunnah ila Al-Quran. Kata sebagian para salaf mengatakan bahwa Al-Quran lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah kepada Al-Quran. Kalau seandainya sunnah nggak ada Quran bisa diamalkan. Tapi Al-Quran tanpa adanya sunnah maka mustahil bisa diamalkan. Allah perintahkan sholat tapi tidak ada tata cara sholat di dalam Quran. Allah perintahkan zakat, tidak ada berapa nisab zakat, berapa apa saja harta yang harus dizakati, nggak ada dalam Quran. Termasuk ikhwan, kalau hanya berdasarkan Quran, makanan yang haram itu cuma 4 saja di Quran. Itu hurimat alaikumul maitah, bangkai, ya, wadam walahmul khinzir, darah, daging babi, wa ma uhila bihi ligairillah, atau yang disembelih untuk selain Allah. Selesai. Anjing nggak ada pengharamannya di Quran. Ya, ini secara spesifik nggak ada. Oleh karenanya sebagian ulama menghalalkan anjing. Yani seperti dalam madhab Maliki anjing itu makruh. Ya. Namun pendapat yang kuat nggak boleh anjing haram karena ada di dalam sunnah, walaupun dalam hadis dalam Quran tidak ada, tapi ada dalam hadis, di dalam sunnah. Ya. Kata Nabi, kullu dinabin minas siba' fa akluhu haram wa kullu dhi makhlabin minat tayr fa akluhu haram. Setiap binatang yang bertaring dari jenis binatang buas maka haram dimakan. Seperti harimau misalnya, haram. Lagian kenapa makan harimau? Harimau yang makan antum lagi. Cuman binatang buas ada yang taring haram. Burung, setiap burung yang memiliki cakar yang memangsa dengan cakarnya seperti elang dan semisal, itu haram dimakan. Apa saja burung yang memiliki cakar. Tapi yang memangsa hewan seperti ayam, ada cakarnya tidak ayam? Ada, tapi kan bukan untuk memangsa. Ini yang memangsa dengan cakarnya haram. Nah, itu enggak ada di Quran.
Tapi ada di dalam sunnah yang nanti akan kita kaji insyaallah pada pembahasannya. Ya. Nah, Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, kata Allah. Dan kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, yaitu Al-Qur'an. Nah, tugasmu wahai Rasul, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, tugasmu ya Rasul menjelaskan. Berarti inilah makna sunnah itu, sabda-sabda Rasul tadi ini menafsirkan sunnah, menafsirkan Al-Qur'an. Jadi demikian tinggi kedudukan sunnah ya terhadap Al-Quran ini para jemaah. Dan banyak dalil di Quran tentang wajibnya kita berpegang dengan sunnah dalam menjalankan Al-Quran, menjalankan syariat, yaitu ayat-ayat yang memerintahkan taat kepada Rasul seperti atiullaha wa atiu ar-rasul. Nah, ini kan dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban kita untuk berpegang dengan sunnah dalam mengamalkan Quran, prakteknya dengan mengamalkan sunnah. Kemudian juga ancaman Allah bagi orang yang menyelisihi perintah Nabi. Ini dalil yang menunjukkan sunnah itu harus kita jalankan dalam mengamalkan Quran. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah." Hendaklah takut, kata Allah, orang yang menyelisihi amrihi, perintahnya Nabi, an tusibahum fitnah, untuk ditimpa terkena fitnah, ya, au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa siksa yang pedih. Rasul pun bersabda tentang masalah kedudukan sunnah ini. Kata Nabi, ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah, kata Nabi, bahwasanya aku ini diberi wahyu oleh Allah, yaitu Al-Quran, dan diberi wahyu yang semisal Quran. Apa yang dimaksud wahyu semisal Quran? Bersama Al-Quran, yaitu sunnah. Maka sunnah itu wahyu sebagaimana Al-Quran juga wahyu para jemaah. Sehingga tidak boleh kita mengatakan Al-Quran kemudian sunnah, tapi Al-Quran dan sunnah sejajar, enggak dibedakan. Walaupun dari sisi keabsahan ya Quran nomor 1, karena terkadang ada sunnah itu yang tidak sahih. Tapi kalau dalam masalah kandungan hukumnya, selama sunnah itu sahih, maka kandungan hukum itu sejajar sama. Al-Quran wahyu, Rasul pun wahyu, karena Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Muhammad tidak berbicara dari hawa nafsunya, tetapi Muhammad berbicara adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Banyak ayat-ayat semacam itu dalam Al-Quran. Perintah untuk kalau terjadi perselisihan, kita mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah, ay Al-Quran, wa ar-Rasul, ay ila Sunnah. Kalau kalian berselisih dalam suatu hal, maka kembalikan dia kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, sekarang para jemaah, bahasan kita, inti dari bahasan kita adalah apa kedudukan Al-Quran dan keterkaitan Al-Quran dengan As-Sunnah, begitu pula sebaliknya. Apa kedudukan Al-Quran ya dengan As-Sunnah, demikian sebaliknya As-Sunnah dengan Al-Quran. Keterkaitannya para jemaah adalah secara umum ada 3 keadaan. Ada berapa? Ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, anta tiya sunnah bi ahkamin tumathilu ahkamal Quran. Ini yang pertama. Yani as-sunnah datang membawa hukum yang juga di Quran ada hukum yang sama. Contohnya, ada perintah salat di dalam as-sunnah, demikian pula ada perintah salat di dalam Al-Quran. Jadi sama-sama bawa hukum. Sunnah bawa hukum juga dalam suatu hukum, Al-Quran juga sama membawa. Contoh perintah puasa, perintah salat misalnya. Di sunnah ada, di Quran ada. Ini jenis yang pertama. Jadi sama-sama membawa hukum. Yang kedua para jamaah, an ya'tiyal Quran bi ahkamin mujmalah fatati sunnah bitafasiri hadhihi aw hadal ijmal. Yani Al-Quran datang membawa hukum yang global hukumnya. Hukumnya masih global, belum ada perincian. Maka datang sunnah membawa hukum yang merinci hukum-hukum Quran yang masih global. Ini yang disebut dengan sunnah itu tufasirul Quran. Di poin ini,
Yani sunnah itu menafsirkan Quran. Dan bagaimana sunnah menafsirkan Quran akan kita bahas berikut ini nanti setelah ini. Yani sunnah menafsirkan Quran dengan empat bentuk penafsiran. Nanti akan kita kaji. Yang ketiga dulu sekarang terakhir. Anta tiya sunnah bi ahkamin istiqlaliyah. Sunnah datang membawa hukum yang tersendiri, yang ghair mawjud fil Quran, yang tidak ada dalam Quran hukum itu. Contoh seperti tadi, makan makanan atau makan hewan binatang buas, nggak ada di dalam Quran. Pengharaman anjing nggak ada di Quran, adanya di sunnah. Tapi bukan berarti nggak ada hukumnya, maka tidak boleh. Kan di Quran nggak ada kan larangan ini. Iya, tapi kan di sunnah ada. Dan statusnya sama. Contoh para jemaah tentang tidak boleh menikahi istri, dijadikan satu antara seorang istri dengan bibinya atau dengan baik itu khalahnya, baik itu ammahnya. Tidak boleh digabungkan. Kata Nabi, la yajma'u bainal mar'ah wa ammatiha wala bainal mar'ah wa khalatiha. Tidak boleh menggabungkan wanita dengan bibinya dari pihak ibu atau bibinya dari pihak ayah, nggak boleh. Sebagaimana nggak boleh mengawini dua saudari sekaligus. Ya, tapi kalau larangan mengawini dua saudari sekaligus itu ada di Quran, nanti akan kita baca ayatnya, ayat tentang mahram. Tapi kalau larangan menggabungkan perempuan dengan bibinya nggak ada di Quran. Adanya di dalam hadis, di dalam sunnah. Contoh lagi, Nabi melarang memakan daging keledai jinak yang dipelihara. Kalau keledai liar boleh, keledai jinak itu nggak ada di Quran. Adanya di dalam sunnah. Demikian pula al-jalalah. Al-jalalah, binatang, hewan yang memakan makanan pokoknya itu benda-benda najis. Nggak ada di Quran. Tapi ada di dalam sunnah bahwa Nabi melarang al-jalalah wa al-baniha. Nabi melarang memakan hewan jalalah dan meminum susunya. Jadi kalau ada binatang yang makan makanan yang najis ya, yang itu dominannya itu tidak boleh, sehingga disterilkan terlebih dahulu. Termasuk ikan lele kalau makan misalnya biasanya tinjanya manusia kadang ada. Itu tidak boleh langsung, tapi disterilkan boleh. Beberapa hari sampai betul-betul bersih dibolehkan. Nah ini para jemaah, jadi 3 kondisi ya bagaimana sunnah itu kaitannya dengan Al-Quran. Apa kondisi pertama? Sunnah membawa hukum yang juga sama dalam Al-Quran. Yang kedua apa? Sunnah menafsirkan Al-Quran. Jadi membawa hukum secara terperinci dalam merinci hukum Quran yang masih global. Yang ketiga, sunnah membawa hukum yang tersendiri yang tidak ada dalam Quran. Yang kita kaji lebih dalam sekarang, bagaimana sunnah menafsirkan Al-Quran para jemaah. Bagaimana sunnah menafsirkan Al-Quran. Maka kita sebutkan sekedar contoh dulu jemaah. Sekedar contoh. Ada beberapa masalah ya di dalam Al-Quran yang tidak dipahami oleh para sahabat. Para sahabat yang ngerti bahasa Arab, fasih bahasa Arab para sahabat. Tapi ada hal-hal yang tidak dipahami dalam Al-Quran sehingga bertanya kepada Rasul dan Rasul menjelaskannya. Ini berarti demikianlah fungsi sunnah. Contoh ketika di dalam surah Al-An'am ayat 82 coba. Surah Al-An'am ayat 82. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Allah SWT berfirman, orang yang beriman, yang bertauhid, yang tidak mencampurkan tauhidnya dengan dosa, maka mereka mendapat jaminan keamanan, mendapat petunjuk. Para sahabat bingung. Berarti yang dijamin mendapat keamanan dan petunjuk hanya orang yang bertauhid dan tidak dosa, karena zalim yang dimaksud dosa di situ. Lalu tanya kepada Rasul SAW, maka Nabi pun menjawab, menjelaskan, kata Nabi, laisa kama taqulun, bukan itu maksudnya. Tapi maksud zalim di situ kata Nabi kesyirikan. Awalam tasma'u qaula rajulin saleh, bukankah kalian telah mendengar perkataan Luqman, seorang lelaki saleh? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim.
Wahai anakku, jangan berbuat syirik, karena syirik itu dosa yang paling kedoliman, yang paling besar. Jadi maksud dosa di dalam ayat bukan dosa biasa, tapi dosa syirik. Oh, kalau gitu paham berarti para sahabat. Jadi orang yang beriman, yang tidak mencampurkan iman dengan kesyirikan, itu yang mendapat jaminan keamanan di dunia, keamanan di akhirat, dan mendapatkan petunjuk di dunia dan petunjuk di akhirat. Orang yang bertauhid akan mendapatkan petunjuk. Ini salah satu contoh. Jadi Nabi menjelaskan apa makna dari Al-Quran. Contoh lagi, Allah Ta'ala berfirman tentang makna yakni az-ziyadah. Ya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan surga dan tambahannya. Para sahabat bertanya, ya Rasul, maksud tambahan apa? Nabi menjelaskan az-ziyadah ya an-nadhar ila wajhillahi tabaraka wa ta'ala. Maksud az-ziyadah yakni memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik lagi cuma Umar bin Al-Khattab pernah bingung dengan ayat tentang ayat tayamum. Surah An-Nisa ayat 101. Ya, yakni Allah berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junah an taqsuru minas shalah." Apabila kalian sedang berjalan, sedang bepergian di muka bumi, tidak berdosa kalian mengqasar salat nah ini dia ayatnya, in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru, jika kalian takut diserang, diganggu oleh musuh, oleh orang kafir. Berarti seolah-olah bolehnya mengqasar salat itu jika apa, jemaah? Jika perjalanannya dalam keadaan khawatir diserang musuh. Maka seorang sahabat ya disebutkan, termasuk diantaranya Umar, bingung. Berarti sekarang kan sudah aman, gak ada lagi orang kafir yang menyerang. Berarti sekarang gak boleh mengqasar salat. Ya. Terus bagaimana ini katanya? Ayo kita tanya kepada Rasulullah, kata Umar. Maka Umar pun bertanya kepada Rasul dan Rasul pun menjelaskan. Apa kata Nabi? Kata Nabi, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Kata Nabi, itu sedekah dari Allah itu. Artinya walaupun sudah aman, tetap namanya safar. Walaupun sudah aman, tetap namanya safar, boleh mengqasar sebagai bentuk sedekah dari Allah. Maka terimalah sedekah Allah itu, kata Nabi. Jadi kita walaupun aman boleh jemaah. Jadi kalau kita tidak baca sunnah hadis tadi ini, kita tentu juga seperti Umar, bingung. Jadi seolah-olah bolehnya mengqasar kalau apa? Kalau ada kekhawatiran diserang musuh. Sementara sekarang sudah aman. Nah, ini salah satu contoh. Nah, para jemaah sekalian, bagaimana bentuk-bentuk yakni sunnah menafsirkan Al-Quran? Ada 4 bentuk penafsiran. Berapa macam? 4. Adzan belum? Hah? Baik. Kita sholat isya, lalu yang 4 ini kita bahas setelah sholat isya insyaallah. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.